Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat, inayah dan hidayahnya kita masih dapat menjalankan ibadah puasa dan hadir dalam diskusi aktual kajian salaman ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Rasul kita, Nabi terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kembali lagi pada diskusi aktual kajian salaman yang insya Allah rutin dilakukan pada setiap hari Senin dan Kamis. Jadi pada hari ini kita akan membahas diskusi aktual yang sebenarnya sangat menjadi problematika gitu di tengah-tengah umat Islam saat ini gitu, maupun di masyarakat pada umumnya, yaitu tentang bahaya pinjaman online dan jeratan riba. Nah, di sini sudah hadir kedua pemateri yang akan menyampaikan pemaparannya nih terkait bahaya pinjaman online ini dan jeratan riba. Gitu. Ya, sudah hadir pemateri pertama yaitu Ustadz Mustaqim. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Gimana Mas Ihsan kabarnya? Alhamdulillah, Ustadz. Ya, baik, jadi tanpa panjang lebar lagi. Oh, mohon maaf, saya perkenalkan juga untuk pemateri kedua nih. Sudah ada juga Ustadz Agus Susilo. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz, hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke, baik. Jadi tanpa panjang lebar lagi, kita akan mulai masuk pada materi pertama ya, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Mustaqim. Oke, jadi gini Ustadz, kita minta pencerahannya nih. Jadi gimana fakta yang terjadi saat ini soal masalah pinjaman online nih, atau mungkin apa ya, masyarakat umum kenal dengan pinjol lah gitu. Terus kemudian gimana juga nih Ustadz tentang pandangan Islam soal pinjam meminjam ini Ustadz. Oke. Kepada Ustadz Mustaqim, tafadhol maskur Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah, syukur pada Allah SWT atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga hingga hari ini ya, kita bisa melaksanakan terutama ibadah-ibadah di bulan Ramadan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Yang kedua, salat dan salam adalah kita senantiasa junjungan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan selawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat. Saudara-saudaraku, kaum muslim rahimakumullah. Sebagai seorang muslim tentunya kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk ya senantiasa menjalankan ketaatan pada Allah SWT, melaksanakan apa yang kemudian telah disyariatkan oleh Allah SWT dan apa yang kemudian telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam semua perkara, ya, baik dalam perkara ibadah yang sifatnya itu adalah fardiyah, ibadah individu maupun ibadah yang sifatnya bermuamalah dengan sesama manusia.
Nah, kita merasakan mungkin diri kita sendiri maupun kaum muslim ya hari ini ya di bulan Ramadan ini ya alhamdulillah bisa melaksanakan ya dengan maksimal ibadah-ibadah yang sifatnya fardhiyah, yang sifatnya individu. Ya, baik kita menjaga untuk bisa sholat berjamaah, ya, bisa menjaga puasa kita, membaca Quran, yang mulai dan yang lain. Ya, tetapi di tengah-tengah kehidupan yang jauh dari sistem Islam, jauh dari aturan Islam, di tengah-tengah kehidupan sekuler kapitalis hari ini, ternyata tidak sedikit kaum muslim ketika melaksanakan suatu aktivitas muamalah ini masih belum sesuai ya dengan ketentuan syariat Islam. Salah satunya adalah banyak kaum muslim yang terkait dengan akad ribawi. Nah, pada hari ini ya kita membahas salah satu akad ribawi yang sedang marak ya beberapa tahun terakhir ini ya, yaitu terkait dengan pinjaman online. Ya, jadi di awal kita akan melihat ya bagaimana fakta terkait dengan pinjaman online ini ya, atau orang sering menyebutnya dengan pinjol ya. Nah, pinjaman online ini merupakan ya jenis pinjaman yang ketika memproses ya mengajukan pinjaman itu cukup dilakukan dengan online ya, tentunya melalui aplikasi ya ponsel kita, tanpa perlu kemudian orang yang meminjam ini hadir atau tatap muka dengan pemberi pinjaman. Nah, tentunya ini akan memberikan ya kemudahan dan kecepatan proses dalam mengajukan pinjaman. Dan inilah yang kemudian menjadi daya tarik utama ya dari banyak kaum muslim yang kemudian ya pada akhirnya ya tergiur untuk kemudian memenuhi ya kebutuhan dengan meminjam melalui pinjaman online ini. Nah, prosesnya memang cepat gitu ya dibandingkan dengan proses pinjaman dilakukan melalui bank. Karena dikatakan cepat karena proses persetujuan di dalam pinjaman online ini biasanya dalam 24 jam atau bisa kurang dari itu ya, ini sudah disetujui ya, artinya ini singkat ya, cepat untuk kemudian memperoleh pinjaman yang dimaksud gitu. Terus yang kedua, persyaratan terkait pinjaman online ini juga termasuk mudah ya, orang cukup kemudian memfoto atau memberikan KTP-nya ya, foto dirinya, KK ya, atau persyaratan lain yang diberikan ya, itu sudah bisa mendapatkan pinjaman. Dan ini dilakukan secara online ya, tidak perlu datang ya tatap muka ya, artinya kapan saja dan di mana saja bisa dilakukan. Nah, terus kemudian tawaran yang kemudian menggiurkan itu adalah plafon yang diberikan ini cukup kecil gitu ya. Orang mau pinjam 500.000 itu sudah bisa gitu. Dan ini memudahkan ya orang untuk kemudian mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang kecil ya. Terus kemudian selain itu pinjaman online ini juga tidak mensyaratkan adanya kartu kredit ya. Terus kemudian tidak perlu adanya jaminan. Jadi orang yang meminjam ini ya tidak perlu memberikan agunan ya atau pinjaman ya, atau misalnya kemudian menyerahkan aset sebagai jaminan, itu tidak. Nah, berbagai kemudahan itulah yang kemudian menjadikan ya masyarakat ya terutama kaum muslim ini untuk dengan mudah ya mendapatkan pinjaman ya. Akan tetapi ya banyak yang kemudian terjerat dengan beban bunga yang diberikan, karena bunga pinjaman yang diberikan atau dipersyaratkan oleh pinjaman online ini termasuk tinggi ya. Ada ketentuan dari OJK itu adalah 0,8% per hari ya. Bisa dibayangkan ketika kemudian diakumulasi dalam katakan sebulan itu 30 hari, berarti dalam satu bulan itu ya kurang lebih 24% ya. Tentunya ini adalah bunga yang sangat tinggi. Nah, ini yang kemudian menjadikan masyarakat ini kemudian terjerat riba, dan kemudian ketika harus melunasi dan kemudian tidak ada biaya untuk melunasi ya, ditambah kemudian dengan adanya beban yang begitu tinggi ya, inilah yang kemudian menjadikan
pinjaman online ini termasuk pinjaman yang resiko ya. Nah, belum lagi munculnya adanya pinjaman online yang ilegal. Ini tentunya bunganya lebih tinggi lagi ya. Misalnya kemudian si peminjam ini terlambat ya dalam membayar hutangnya atau tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai tepat waktu. Nah, ini ada denda harian ya. 50.000 per hari. Belum lagi bunganya. Ya, bunganya ini bisa sampai 62% dari pinjaman pokok. Nah, ini tentunya sangat membebani gitu ya. Dan ketika orang tidak mampu untuk membayar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, nah ini ada penagihan ya. Kalau kita baca di berbagai berita itu cara penagihan mereka itu cukup kasar gitu ya, dengan kemudian meneror, dengan kemudian mengancam ya. Karena memang data-data itu semua masuk ke pinjaman online ini, sehingga debt collector untuk kemudian menagih ya dengan cara memaksa bahkan disertai ancaman ini sangat mudah. Nah, bagi orang awam yang kemudian kondisinya terdesak ya, harus segera memenuhi kebutuhan ekonominya ya, tentunya banyak yang kemudian tergoda untuk terlibat dengan pinjaman online ini. Ya. Data menunjukkan bahwa pinjaman online yang ilegal ini ya, itu mulai dari 2018 hingga Februari 2021 ini ada 3.000-an pinjaman online. Bisa dibayangkan ya, 3.000-an pinjaman online yang melakukan transaksi riba yang kemudian bunganya berlipat-lipat. Gitu. Nah, saudaraku kaum muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, kita sebagai seorang muslim ya hendaknya kemudian memandang semua ini dari sudut pandang Islam. Kita melihat dulu bagaimana pengertian pinjaman ya atau qard dalam Islam. Jadi terkait dengan pinjaman ini, menurut istilah syariah bahwa qard atau pinjaman ini yaitu memberikan harta untuk menolong sesama ya, bagi orang yang akan memanfaatkan harta itu dan kemudian mengembalikan penggantinya. Jadi harta yang diberikan kepada seseorang itu, orang itu kemudian harus mengembalikan harta yang semisal. Jadi misalnya kemudian qard itu terjadi pada uang. Jadi pinjaman itu bisa terjadi pada uang ataupun barang. Ya, tetapi pengembalian harus dalam bentuk barang yang sejenis dan jumlahnya sama. Ya, misalnya kemudian orang minjam uang, pinjam 1 juta rupiah misalnya, maka yang harus dikembalikan juga sama 1 juta rupiah. Tidak boleh ada kelebihannya. Misalnya kemudian harus mengembalikan 1 juta 100 misalnya. Nah, kembalian yang berlebih inilah yang kemudian dihukumi riba. Atau kemudian misalnya meminjam barang gitu. Orang minjam barang, pinjam beras misalnya, maka yang dikembalikan harus beras dengan takaran yang sama dan jenisnya yang sama. Ya, karena kalau ada selisih pengembalian inilah nanti terjadi riba. Nah, yang terjadi dalam pinjaman online ini ya, itu terjadi pinjaman yang kemudian ketika mengembalikan itu dibesarkan itu harus ada lebihnya ya atau ada bunganya. Nah, harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih sesuai yang disepakati di awal. Ya, inilah yang dikatakan bunga, yaitu merupakan ya kompensasi yang diberikan oleh pihak peminjam kepada orang yang memberi pinjaman sejumlah uang ya, sejumlah uang yang kemudian disertai kelebihan sesuai dengan hal yang disepakati. Nah, terkait dengan kelebihan ya, berupa bunga ini ya, kalau kita melihat dari sudut pandang Islam jelas bahwa fakta terkait bunga ini sudah dengan tegas diharamkan oleh Allah SWT. Ya, misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Atau kita juga bisa melihat di dalam hadis ya, Rasulullah bersabda, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat ya itu adalah riba. Nah, dari penjelasan ini ya kita bisa melihat ya bahwa
apa yang kemudian suatu utang piutang yang kemudian di situ menghasilkan manfaat ya, atau memberikan lebih ya, itu dikatakan riba, dan jelas ini hukumnya adalah haram ya. Atau sabda Rasulullah yang lain, Rasulullah bersabda riba fi nasiyah. Riba itu dalam nasiah ya. Dari hadis ini kita bisa menarik suatu pemahaman bahwa ya riba nasiah yaitu adanya tambahan atau keuntungan yang diambil terhadap suatu pinjaman sebagai imbalan karena masa tunggu. Jadi adanya jeda waktu itulah yang kemudian mengharuskan pengembalian itu ada lebihnya. Nah, untuk memperkuat ya pemahaman kita terkait dengan keharaman riba ini, kita juga bisa melihat hadis Rasulullah yang lain. Ya, dari Anas, Rasulullah SAW ditanya, seorang laki-laki dari kami meminjam atau qard harta kepada saudaranya. Lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu, maka Rasulullah kemudian bersabda, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman, ya, lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerimanya, kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Nah, ini juga penjelasan dari Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan aktivitas ya pinjam meminjam yang kemudian dari aktivitas itu ya si pemberi pinjaman itu mendapatkan manfaat dari si peminjam ya, kecuali tadi Rasulullah mengecualikan kecuali sudah menjadi kebiasaan sebelumnya ya. Atau juga kita bisa melihat dari nas Al-Qur'an ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa illam taf'alu fa'danu bi harbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Nah, dari ayat ini kita dapat memahami bahwa syarat bagi seorang muslim ya yang ingin bertaubat dari mengambil harta riba adalah yang mengembalikannya hanya pokoknya saja ya, hanya pokok yang dipinjam. Jadi tidak ada kelebihan ya baik sedikit maupun banyak dari aktivitas utang piutang yang ribawi tadi. Nah, biasanya orang kemudian baru tersadar setelah merasakan bahaya riba, setelah pinjam kemudian tercekik dengan biaya bunga yang tinggi, terus kemudian tidak bisa melunasi dan biasanya kemudian menutupnya dengan utang lagi. Nah, itu baru merasakan bagaimana kemudian orang itu berat terjerat dengan riba. Nah, itu yang pertama ya, bahwa aktivitas pinjaman online ini adalah aktivitas yang diharamkan dalam Islam ya, karena mengandung unsur ribawi. Dan kalau kita perhatikan juga bahwa aktivitas pinjaman online ini ya orang atau lembaga itu memberikan pinjaman, itu kan dorongannya adalah untuk mengambil manfaat ya, bukan dorongan sosial, bukan dorongan untuk menolong ya. Sebagaimana definisi pinjaman atau qard dalam Islam tadi, bahwa orang memberikan harta itu untuk menolong sesama ya. Tetapi di dalam pinjaman online ini ya dorongan mereka itu adalah untuk mendapatkan manfaat ya, untuk mengambil manfaat dari aktivitas peminjaman tadi gitu. Jadi inilah yang kemudian kita bisa lihat dari fakta pinjaman online ini. Nah, tentunya seluruh ya aktivitas terkait dengan pinjaman online tadi tidak lepas dari kebijakan negara yang kita bisa lihat bahwa pemerintah yang melalui OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan ini, hingga Februari 2021 ini sudah memberikan izin ya, kepada 148 perusahaan untuk menjalankan ya aktivitas pinjaman online ini. Ya, ini kan berarti membuktikan bahwa ya negara itu mengokohkan aktivitas riba. Ya, belum kemudian pinjaman-pinjaman online yang sifatnya ilegal, artinya tidak terdaftar atau tidak berizin atau tidak terdaftarkan di OJK. Nah, ya pengokohan riba oleh pemerintah ini ya merupakan ya konsekuensi dari
dan diterapkannya sistem sekuler, ya, sistem ekonomi kapitalisme hari ini. Ya, tentunya kita sebagai seorang Muslim, ya, hendaklah kembali kepada sebuah sistem aturan Islam, yaitu sistem ekonomi yang jelas-jelas mengharamkan transaksi ribawi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan aktivitas ya pinjaman online ini. Mungkin insya Allah nanti kita bisa lanjutkan di sesi diskusi. Saya cukupkan sekian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran Ustadz Mustaqim atas pemaparannya nih. Jadi dari pemaparan Ustadz sebelumnya nih, jadi saya bisa menarik kesimpulan gitu. Sebenarnya di balik mudahnya gitu dalam melakukan transaksi pinjaman online ini sebenarnya ada hukum yang mengerikan gitu sebenarnya. Jadi bahkan dalam ayat yang Ustadz sampaikan sebelumnya bahkan akan diperangi gitu oleh Allah. Jadi semengerikan itu ketika kita melakukan transaksi riba ini ya Ustadz ya. Ya betul Mas Iskan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Jadi sebelumnya sudah sangat disinggung nih oleh Ustadz Mustaqim terkait riba dan hukum dari riba ini gitu. Jadi sekarang kita lanjut ke materi kedua oleh Ustadz Agus Susilo. Oke Ustadz, jadi mohon penjelasannya yang lebih mendalam nih Ustadz terkait riba ini Ustadz, dan bagaimana sebenarnya pandangan Islam soal riba ini Ustadz. Ustadz, tafadhol maskuran Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Ustadz Mustaqim sudah, saya pikir sudah menjelaskan cukup banyak ya terkait dengan hukum riba dan dampaknya bagi pribadi gitu ya, bagi Isnan ya. Nah, mungkin saya akan sedikit menambahkan terkait dengan pertama dampak globalnya seperti apa sih kan gitu ya. Kenapa kemudian Allah itu menyampaikan begitu bahayanya riba ya. Dan Allah itu memerangi pelaku riba begitu. Perlu kita tahu bahwa pertama riba itu kalau kita tahu faktanya ya, bayangkan saja, kita bisa bayangkan. Riba itu harta itu berkembangnya harta tanpa sesuatu yang produktif. Jadi kalau kita bisnis itu kan bisnis apapun ya, mau bisnis jasa, mau bisnis barang gitu ya, itu kan produktif ya. Kita mengeluarkan sesuatu dan ada manfaat yang didapatkan orang lain kan begitu, ya kan? Bahkan jasa kan begitu juga, pendidikan misalnya, mengeluarkan biaya untuk mendapatkan manfaat pendidikan. Tapi riba itu sama sekali tidak, ya kan? Orang meminjamkan harta dan kemudian kembali 10% misalnya gitu ya. Dia tidak peduli orang itu misalnya digunakan untuk bisnis itu untung apa enggak untung, yang penting dia akan dapat tambahan 10%. Gitu. Sehingga dia dengan diam saja hartanya itu memberikan manfaat bagi dia gitu. Nah itu ya. Itu kalau dilakukan satu orang mungkin nggak terlalu ngefek buat perekonomian nasional, tapi bayangkan kalau riba itu jadi budaya gitu ya. Ya, dan menurut teman-teman yang bergerak di bidang finansial itu, transaksi riba ya, transaksi riba di Indonesia ini itu 8 kali lipat ya dibanding transaksi real gitu. Artinya kalau bisnis real itu nilainya 1 triliun satu hari, riba itu 8 triliun, kita bisa bayangkan ya gitu. Jadi berapa besar itu pelakunya itu ya gitu. Sehingga kemudian aktivitas ekonomi yang tidak produktif itu 8 kali lipat dibanding yang produktif di suatu negara itu, di Indonesia terutama gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan. Maka kemudian wajar kalau di dalam sistem ekonomi makro itu negara yang
diukur ya produktivitas ekonominya itu dengan riba, itu disebut negara yang meskipun besar dia, tetapi bubble ekonomi gitu ya. Jadi bubble itu kan bukan balon, apa istilahnya gelembung, kayak gelembung sabun yang ditiup gitu loh, ya kan? Itu bubble tuh. Gede, tetapi disentuh sedikit aja meletus gitu, ya kan? Jadi negara yang dibangun riba itu sangat ringkih, iya kan? Begitu katakanlah ke negeri kita yang misalnya tahun 98 hancur segala macam, itu kan mata uang digoyang sedikit aja langsung hancur. Kenapa? Karena bertumbuh pada perdagangan uang yang penuh dengan riba kan gitu. Nah itu bahayanya ya. Jadi secara sebagai sebuah bangsa, negara yang dibangun dengan itu sangat bahaya. Amerika, negara yang dikatakan kuat itu udah sebenarnya seperti bubble tadi. Ya, beruntung aja mereka masih mengendalikan dolar ya gitu, sehingga bisa memainkan dolar gitu. Sehingga kemudian perlu intervensi politik dan militer untuk kemudian mempertahankan ekonominya. Kalau kemudian bertumbuh pada ekonominya udah ringkih itu Amerika gitu. Nah gitu ya, itu bahayanya bagi sebuah bangsa secara ekonomi. Bahayanya bagi sebuah bangsa sebagai sebuah budaya, seperti saya bilang tadi ya. Jadi riba itu menjadikan pelakunya malas gitu. Ya bayangin aja orang misalnya sekarang pensiunan gitu ya. Orang jangan pensiunan lah ya. Orang dapat warisan lah gitu. Dapat warisan, orang tua yang kaya gitu. Warisannya katakanlah jangan besar-besar lah ya. Misalnya 10 miliar gitu ya. Deposito itu katakanlah bunga deposito itu berapa? 21% ya misalnya gitu ya. Dia diem aja itu uang 10 miliar itu. Setiap tahun dia dapat 21% itu berapa berarti kan gitu. Ya. 2,1 miliar itu setiap tahun gitu ya. Satu bulan dia dapat sekitar 120 juta gitu. Jadi dia diem aja gitu ya. Dia diem aja itu udah hidup dengan itu gitu ya. Dan uangnya itu diem aja. Uangnya diem aja. Uang diem nih nggak produktif. Itu dia bisa menghasilkan begitu kan. Uang itu kan dia nggak peduli berputar apa tidak kan gitu. Bisnisnya untung apa tidak, dia akan dapat segitu gitu. Ya bayangkan kalau semua orang berpikir seperti itu ya. Nah gitu ya. Jadi bahaya sekali riba itu bagi sebuah bangsa gitu. Jadi kalau tadi Ustaz Mustaqim bisa menjelaskan dari si hukum-hukumnya sudah sangat jelas secara normatif ya, hukum-hukum yang kemudian secara tekstual ada di dalam Quran dan hadis itu sangat jelas gitu ya. Dengan tambahan penjelasan fakta dari saya ini, orang mestinya betul bahwa kalau dia peduli dengan nasib sebuah bangsa dan dia peduli dengan budaya yang tumbuh dari masyarakat, maka bukan hanya menghindari, dia harus memerangi riba begitu. Bukan hanya menghindari bagi dirinya ya, dia harus memerangi riba gitu. Karena bahaya bagi anak cucunya itu gitu. Bayangkan kalau kemudian ada keluarganya yang kemudian terjerat dengan bukan hanya kalau orang terjerat sebagai korban riba yang disampaikan Ustaz Mustaqim tadi sebagai pinjol itu orang udah kapok-kapok sekali dia, ya kan dia terjerat. Bahkan orang terjerat sebagai pelaku riba saja itu menghancurkan dia nih pelaku nih ya, pemberi riba itu menghancurkan dia seperti saya bilang tadi kan gitu, merusak mentalnya itu, ya. Begitu ya. Itu terkait dengan dampak global dari riba. Gitu. Nah, kemudian dalam praktiknya, nah ini bagaimana yang disampaikan Ustaz Mustaqim tadi ya, karena negara kita dan negara-negara kapitalis yang lain, ya, itu sistem kapitalis itu bertumpu dari kekuatan swasta dalam membangun negaranya, ya kan. Negara kapitalis kan disebut corporate state ya, artinya negara korporasi, negara yang kemudian ekonominya itu dibangun dari kekuatan swasta di dalam mensuplai negara itu kan gitu. Nah, maka kemudian di dalam karena negara itu tidak punya sumber pendapatan lain selain pajak gitu ya,
kepada swasta ya, dan juga kemudian swasta itu cepat bisnisnya, perputaran bisnisnya cepat, meskipun kemudian risikonya pasti besar gitu dengan riba gitu ya. Maka negara akan memberikan ruang besar praktek apapun ya yang kemudian berbau ya atau berprinsip riba ini, sebagaimana Mustaqim sampaikan tadi, berapa 100 berapa tadi itu izin pinjaman online itu diberikan begitu ya. Nah, praktek-praktek yang terjadi itu, apalagi kemudian lembaga-lembaga keuangan di bawah Bank Indonesia ya. Kalau semua bank ya, baik syariah maupun bank konvensional kan di bawah Bank Indonesia ya, itu regulasinya kan pasti di bawah Bank Indonesia ya gitu ya. Nah, itu pasti tidak bisa terlepas dari riba ya. Karena beberapa persyaratan misalnya dalam pinjaman gitu, atau pembiayaan misalnya gitu ya. Pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan gitu ya, yang dilakukan oleh bank apapun gitu ya, itu kan wajib terikat dengan aturan Bank Indonesia. Misalnya pemilih itu harus memiliki 20% atau 30% modal awal gitu. Kemudian transaksinya agar aman, ya itu tadi kan itu ya. Tidak bisa terlepas dari kepastian pengembalian kan. Yang kepastian pengembalian dengan kelebihan itu ya riba itu kan gitu. Ya, kan gitu. Jadi kalau di bawah bank itu gitu ya. Di bawah Bank Indonesia. Nah, maka praktek-praktek yang ada di seluruh lembaga keuangan itu tidak bisa terlepas dari riba. Sebagai contoh lah ya. Misalnya apapun namanya gitu ya. Jadi kelebihan simpanan atau kelebihan baik uang kita di bank maupun kita mengambil dana dari bank gitu ya. Kelebihan biaya atau kelebihan keuntungannya kan gitu. Itu kan riba kan gitu ya. Kalau itu adalah sesuatu yang flat ya, dipastikan, ditetapkan, itu riba. Bagaimana saya kan gitu ya. Maka semua bentuknya apapun namanya, apakah bunga bank namanya, apakah namanya bagi hasil kah namanya, atau apapun namanya, tapi kalau sifatnya itu pengembalian, kelebihan pengembalian yang sifatnya fix, tetap, apakah memberi atau diberi, itu namanya riba. Gitu ya. Saya pernah di lobby sama CS misalnya gitu. Waktu saya tabungan haji tahun 2013 kali ya. Gitu. Kan membuka tabungan haji di Bank Syariah gitu. Kemudian di prospek lah sama CS-nya kan gitu. Nggak usah nabung Pak katanya. Waktu itu untuk dapat seat 25 juta kan gitu. Nggak usah nabung, pakai dana talangan saja gitu. Saya tanya, dana talangan itu bagaimana? Ya Bapak cukup dengan 2,5 juta, Bapak sudah dapat seat gitu. Loh, yang 22,5 dari mana? Dari kita gitu. Nanti pengembaliannya bagaimana? Ya tergantung skema yang Bapak ambil, apakah 2 tahun, apa 3 tahun. Nah, saya udah mulai curiga tuh kan gitu. Nah, saya nanti pengembalian bagaimana? Ya 22 juta yang Bapak pakai itu kemudian kalau 2 tahun kembalinya sekian persen. Tambahannya kalau 3 tahun sekian persen. Nah, sisa persennya itu apa? Saya tanya gitu kan. Ya, sisa persennya itu ijarah itu kan upah ya. Ujroh bagi kita yang memberikan jasa kepada Bapak untuk mendaftarkan kepada biro haji gitu. Loh, kalau daftar saya nggak perlu biro, saya bisa daftar sendiri. Gitu. Kelebihan itu apa? Saya bilang gitu. Ujroh apa gitu ya. Jasa atas apa gitu. Saya nggak butuh jasa itu. Saya hanya perlu kemudian seat gitu. Nah, jadi sebenarnya uang yang dipinjamkan kepada saya, kemudian saya kembalikan, dan kemudian saya diminta berikan kelebihan selama kalau itu 2 atau 3 tahun gitu, dianggap kisah. Itulah riba itu gitu. Jadi tidak bisa terlepas dari situ lembaga keuangan itu. Gitu ya. Jadi udah apa saja. Terus kemudian pengadaan barang juga sama ya. Kita kenal leasing lah ya. Leasing ya. Jadi atau kartu kredit. Sekarang itu beberapa transaksi udah hampir tidak mungkin tanpa kredit. Transaksi
transaksi online, beberapa transaksi online itu mutlak menggunakan kartu kredit ya. Misalnya kita kalau beli buku dari luar negeri gitu ya, itu dengan kartu kredit. Nggak mungkin lagi dengan mau transfer itu enggak gitu. Kartu kredit gitu ya. Beli aplikasi di online, aplikasi di laptop gitu ya. Itu kartu kredit kan gitu. Jadi akad-akad meskipun kemudian di kartu kredit itu kalau dia tidak lebih dari sebulan tidak ada penalti gitu. Tapi akadnya gitu, akadnya nih, akadnya itu kan fasad kenapa? Karena kalau kelebihan kena penalti kan gitu. Jadi meskipun orang yang menggunakan itu menghindari penalti sehingga dia tidak pernah kena kelebihan, ya sebelum jatuh tempo dia sudah bayar. Tapi ketika akad yang dibuat di awal itu dia menyepakati kelebihan itu, dia menyepakati akad riba itu, meskipun dia nggak kena riba pada akhirnya ya kan gitu. Nah jadi jadi transaksi-transaksi yang dilakukan lembaga-lembaga resmi itu hampir tidak bisa terlepas dari riba. Hampir tidak bisa terlepas dari riba. Kenapa? Karena memang mindset ekonomi yang dikembangkan di negeri ini adalah mindset riba, sehingga semuanya itu tidak bisa terlepas dari riba. Merasa tidak bisa terlepas dari riba gitu. Padahal bisa sebenarnya ya gitu. Tapi karena mindsetnya pengen aman, pengen gampang, pengen mudah gitu kan. Riba kan begitu. Bagi pelakunya itu kan aman, gampang, mudah, nggak perlu ngontrol kan. Kalau orang mau berekonomi muamalah syariah dengan mudharabah, itu kan ribet kan, dianggap ribet gitu. Kenapa? Karena harus meminta laporan keuangan, harus memastikan itu keuntungan yang benar dibagi kan ribet lah gitu kan. Merasa ribet gitu, padahal nggak juga sebenarnya. Jadi itu yang bikin orang malas kan gitu. Jadi bahayanya besar sekali dan praktek sekarang ini prakteknya udah hampir semua sisi. Maka Rasulullah menyampaikan kan bahwa riba itu ibarat seperti debu gitu. Suatu saat itu riba itu seperti debu. Orang yang mencoba untuk menghindari riba itu dia itu akan terpercik terkena debunya gitu. Ya sekarang seperti kita ini sekarang kan berusaha untuk keras menghindari riba ya. Itu hampir kesulitan karena terpercik debunya tadi itu kan gitu ya. Ya mesti seperti misalnya kita ya sekarang ini kan transaksi hampir semua transaksi itu kan mudah dilakukan secara online gitu ya. Bagaimana tadi pinjol tadi ya gitu ya. Nah, transaksi online itu beberapa ada yang kemudian berprinsip riba tadi juga gitu. Uang yang disimpan ada benefit, uang yang disimpan ada benefit kan gitu ya. Jadi setiap ada uang yang disimpan atau uang dipinjam ada benefit, ada kelebihan, nah itulah riba. Dan itu terjadi pada semua, pada banyak maksud saya, transaksi ekonomi yang terjadi. Nah, jadi kalau kemudian kita ingin terbebas dari riba ini memang harus dibangun dari keyakinan bahwa apapun yang menjadi rezeki kita itu tidak mungkin tidak mungkin kemudian kita itu tidak mendapatkannya, tidak mungkin kita tidak mendapatkannya ketika kemudian nafas itu masih di jiwa kita gitu. Bagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Ankabut kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Ya kan? Ka'ayyim min dabbah, dan berapa banyak binatang. Dabbah itu binatang melata gitu ya gambarannya ya. Binatang melata lagi kayak cicak gitu kan ya. La tahmilu rizquhallah. La tahmilu rizquhallah. Ya jadi mereka tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Wa yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan memberikan rezeki kepadamu dan dia Maha benar lagi Maha mengetahui. Jadi orang tidak perlu khawatir dengan kehidupannya gitu ya, dengan kepentingannya, nggak bisa punya rumah, nggak bisa punya kendaraan, takut kemudian biaya pendidikan anaknya gitu ya, biaya kesehatannya gitu kan Allah yang akan memberikan itu gitu.
Ya. Dan riba itu tidak memberikan sedikit pun manfaat bagi orang yang melakukannya. Sedikit pun. Tidak memberikan manfaat sedikit pun. Jadi kalau kemudian ya. Nah, jadi kita misalnya di dalam surat Ar-Rum ya, ayat 30 ayat 39, surat 30 ayat 39 ya. Allah menegaskan ya di dalam surat Ar-Rum itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma'ataitum min riba liyarbu'a fi amwalin nasi falayarbu indallah. Ya. Wa ma'ataitum min riba, dan sesuatu riba yang kamu berikan ya, liyarbu'a fi amwalin nas, agar dia memberikan tambahan harta pada manusia, falayarbu'a indallah, maka riba itu tidak menambah sedikit pun pada sisi Allah. Jadi orang yang merasa hartanya bertambah dengan riba itu sebenarnya hakikatnya sama sekali dia tidak mendapatkan manfaat sedikit pun, apalagi keberkahan dari harta yang bertambah tadi. Nah itu yang kemudian perlu difahami ya, sehingga kemudian kita bisa berhati-hati dengan aktivitas riba yang terjadi. Mungkin itu yang pengantar yang bisa saya berikan, Mas Tisnan ya. Kalau mau didiskusikan ya lebih baik begitu. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Agus. Insya Allah sudah sangat jelas ya di sini terkait fakta-fakta terkait praktek riba gitu, dari mulai yang terjadi pada masyarakat umum ya, seperti pinjaman online, kredit barang dan lain sebagainya, sampai dengan secara global gitu di dalam suatu negara gitu, dan semengerikan itu gitu hukum bagi para pelaku riba ini. Oke, syukron Ustaz. Jadi itu materi kedua kali ini. Saat ini jadi muncul beberapa pertanyaan Ustaz dari saya terkait pemaparan materi sebelumnya. Mungkin pertama saya akan ke Ustadz Mustaqim terlebih dahulu nih. Jadi gini Ustaz, kalau saya lihat gitu di masyarakat umum muncul gitu stigma-stigma kalau sebenarnya kita tuh nggak bakal bisa lepas gitu dari riba, karena misalnya kita mau memiliki suatu barang, misalnya rumah, mobil, dan lain sebagainya, itu harus melakukan pinjam atau kredit itu sendiri, Ustaz. Nah, menurut Ustadz ini sebenarnya bagaimana sih dampak buruk dari pinjam-meminjam ini dengan riba, Ustaz? Apa ada, Ustaz? Baik, terima kasih Mas Inusnan. Bahwa memang di tengah-tengah masyarakat kita ya, terutama kaum muslim, ini memang masih banyak yang kemudian belum paham terkait dengan hukum riba, sehingga menganggap bahwa aktivitas yang terkait dengan riba ini itu seolah-olah sudah menjadi hal yang umum ya. Jadi mengambil simpelnya saja, ketika membutuhkan suatu kebutuhan yang sifatnya segera, sifatnya mendesak, tenang gitu, kan nanti ada lembaga ya atau pihak-pihak yang kemudian memberikan pinjaman. Nah, inilah yang kemudian menjadi sandaran masyarakat ketika ingin memenuhi kebutuhan secara cepat, secara ringkas, ya akhirnya larinya mengambilnya ke riba ya. Ya lagi-lagi itu kan karena memang belum adanya pemahaman yang benar terkait dengan hukum-hukum riba ini gitu ya. Bahwa ketika kemudian orang itu sudah memahami begitu luar biasanya ya rusaknya aktivitas riba ini, baik kemudian bagi kehidupan orang itu di dunia maupun nanti lebih-lebih di akhirat ya harusnya orang ini tersadar gitu bahwa sudah selayaknya orang ini meninggalkan aktivitas ribawi, karena hukumnya sudah jelas ya. Apa-apa yang kemudian dilarang oleh Allah, apa yang kemudian dilarang oleh Rasulullah,
dan ayatnya jelas, ya hadisnya itu jelas, ya kewajiban kaum muslim ya menghindari ya atau harus meninggalkan gitu. Ya, berbagai ayat tadi sudah disampaikan di depan ya tentang keharaman riba itu. Terus kemudian orang kalau sudah paham, terus kemudian kok masih kemudian menjalankan atau melanggar dengan berbagai alasan, ya alasan darurat, alasan tidak ada solusi lain kecuali dengan riba. Nah, ini harusnya berpikir lebih mendalam, gitu, bahwa ternyata efek dari riba ini tidak sekedar urusan di dunia saja, gitu. Ya, kesempitan kehidupan dunia atas dampak dari atas riba sudah jelas tadi. Ya, fakta-fakta kita bisa melihat sendiri. Ya, tidak hanya itu, bahwa dampak dari riba ini urusannya nanti sampai akhirat, ya, ketika tidak diselesaikan, ketika tidak ditaubati, gitu. Ya, di dunia saja sudah jelas, gitu. Seperti tadi disampaikan bahwa siapapun yang kemudian tetap bergelut atau bertransaksi dengan riba, maka terang-terangan ya Allah akan memeranginya. Ya, Allah dan Rasulnya akan memeranginya. Ya, siapa yang kemudian bisa melawan ya atau kemudian meraih kemenangan ya ketika berhadapan dengan Allah. Ya, Allah dan Rasulnya saja sudah jelas-jelas menegaskan akan memerangi. Gitu. Belum lagi urusan sampai nanti di akhirat gitu. Ya, misalnya kemudian kita bisa lihat di Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya. Jadi orang-orang yang makan mengambil riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Ya. Lantaran tekanan penyakit gila. Ya, ini kan kondisi nanti ketika dibangkitkan ya. Ketika di hari kiamat orang dibangkitkan masih kemudian belum menyelesaikan ya perkara atau belum taubat terhadap aktivitas riba tadi, ya, efeknya nanti sampai di akhirat. Gitu. Ini kan luar biasa. Ya. Jadi urusan terkait dengan aktivitas riba ini ya tidak sekedar dampaknya di dunia, ya lebih-lebih nanti dampaknya itu adalah sampai di akhirat. Ya. Itu baru dalam konteks individu, ya belum lagi dalam konteks masyarakat atau bahkan negara. Ya seperti tadi sudah disampaikan Ustadz Agus ya bahwa memang rusaknya aktivitas riba ini tidak sekedar menimpa individu, bahkan masyarakat, bahkan kemudian sampai level negara. Gitu. Ya, kemudian kita rasakan hari ini, ya utang di negara kita itu sudah menggunung, ya menyampai 6 triliun, ya itu kan di dalamnya mengandung riba dan itulah memang strategi dari musuh-musuh Islam untuk kemudian menguasai kaum muslim ya yang kemudian dengan penjajahan melalui aktivitas perekonomian yang ribawi tadi ya akhirnya kemudian kaum muslim ini dikendalikan ya oleh musuh-musuh Islam ya yang lebih ngeri lagi ya kemudian kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah apabila telah marak aktivitas perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, nah maka sungguh gitu penduduk negeri tersebut telah ya menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Nah, ini kan suatu hal yang mengerikan gitu. Bagaimana kemudian ancaman azab dari Allah yang kemudian suatu negeri melakukan aktivitas ribawi. Mungkin seperti itu, Mas Inan. Oke, baik Ustaz. Berarti masalah terkait riba di masyarakat ini mungkin karena kekurang tahuan masyarakat terkait hukum dari riba ini sendiri ya Ustaz ya. Dan kalau saya lihat juga mungkin karena apa namanya kurang sadarnya masyarakat bahwa nanti bakalan ada hari pembalasan gitu terkait aktivitas yang kita lakukan di dunia ini gitu ya Ustaz ya. Oke. Syukran atas jawabannya Ustaz. Semakin memperjelas saja nih terkait buruknya riba ini. Oke, sekarang saya lanjut ke Ustadz Agus. Jadi gini Ustadz, kalau saya baca-baca dan saya lihat yang ada di sosial media lah ya, bahwa orang-orang yang
terjerat riba ataupun bekerja di lembaga ribawi lah gitu. Apa namanya, katanya tuh hidupnya jadi nggak tenang, terus keluarganya jadi banyak masalah, terus apa namanya, mungkin anaknya jadi sakit-sakitan kayak gitu. Nah, bahkan kalau misalkan kita rasakan di negeri kita ini adanya kemiskinan gitu ya di negeri kita ini, mungkin salah satunya karena apa namanya, diterapkannya riba gitu dalam transaksi negara kita gitu, seperti pinjaman dana APBN dan lain-lain lah gitu. Nah, kalau solusi Islam gitu dalam mengatasi riba ini gimana nih Ustaz? Agar hidup kita itu lebih berkah, lebih nyaman lah gitu. Itu gimana tuh Ustaz Agus? Apa dong? Iya, pertama begini ya. Jadi terkait dengan apa namanya dampak-dampak yang apa namanya dihadapi oleh orang ya yang dia terlibat dalam riba itu gitu ya. Itu apakah benar apa enggak itu terkait dengan apa namanya problem-problem kehidupan yang dialaminya gitu misalnya gitu ya. Allah alam kita mungkin tidak bisa menghubung-hubungkan itu gitu ya. Tetapi hal yang pasti adalah sebagaimana yang disampaikan Allah dalam surah Al-Baqarah kan itu tadi kan ya. Apa namanya? La yakumuna illa yakumuladish yatakhabbatuhu syaiton minal mas kan gitu ya. Mereka itu tidak bisa berdiri seperti berdirinya apa namanya? Orang yang terjerat penyakit terkena penyakit gila gitu, sempoyongan kan gitu gambaran Allah kan begitu ya. Apakah kemudian di akhirat ketika dibangkitkan sempoyongan begitu gitu. Apakah ketika di dunia itu kehidupan sempoyongan gitu, Allah alam kan gitu ya. Tapi itu disampaikan di dalam surat Al-Baqarah tadi kan. Tapi yang jelas begini, justru berbahagialah orang kalau kemudian ketika dia terjerat riba, hidupnya gelisah itu berbahagialah gitu. Kenapa? Karena Allah itu masih memberikan sinyal gitu agar tobat begitu. Yang berbahaya kalau udah pelaku riba dia nggak gelisah, itu bahaya itu. Bahaya itu. Dia dimatikan hatinya itu soalnya. Jadi jangan bangga kalau kemudian orang itu terlibat dalam riba dan hidupnya makmur, itu jangan bangga itu. Iya, itu Allah jangan-jangan sudah mematikan hatinya gitu. Naudzubillah min dzalik ya gitu. Ya orang-orang yang pelaku maksiat itu kan hidupnya tidak semuanya kemudian nggak tenang ya. Kan ada yang tenang juga hidupnya kan gitu. Bukan, meskipun hakikatnya nggak tenang ya, tapi zahirnya kan orang dia gembira, bahagia gitu kan ya. Naudzubillah jangan sampai kemudian itu justru Allah mematikan hatinya gitu ya. Di apa istilahnya itu? Ya apa namanya, dibiarkan gitu loh, dibiarkan dalam kesesatannya kan, dan semakin sesat kan gitu ya. Gitu ya kalau terkait dengan dampak gitu. Nah terkait dengan bagaimana solusinya itu solusinya nggak bisa parsial ya. Jadi pertama memang solusi solusi ideologis lah ya, solusi ideologis itu kita harus meyakini bahwa riba itu secara ideologis, secara akidah itu ya, itu hal yang pasti akan kemudaratan pasti di dunia akhirat, itu harus diyakini berdasarkan apa yang disampaikan tadi kan, ayat-ayat yang disampaikan kan gitu ya. Sehingga kemudian solusi riba itu tidak mungkin dihapuskan tanpa kemudian merubah sistem ekonomi yang berlaku di sebuah negara. Kalau sistem ekonomi itu bertumpu pada riba, ya, maka orang-orang yang berusaha menghindar dari riba itu akan tersenggol riba, sebagaimana disampaikan kan gitu. Bank yang seharusnya sebagai lembaga mediasi, ya, lembaga mediasi yang
itu mempermudah kehidupan masyarakat, ya. Justru menjerat kehidupan masyarakat kan gitu, ya. Gitu ya. Jadi solusi ideologis, ya. Solusi ideologis ini juga berimplikasi pada solusi sistemik kan gitu ya. Secara sistem harus kemudian keyakinan ideologis tadi berdampak pada solusi sistemik. Sistem yang ekonomi yang berlaku itu harus dilepaskan dari riba sehingga kemudian praktek-praktek ekonominya akan kemudian dipayungi dengan sistem yang anti riba itu. Baru kemudian yang berikutnya adalah solusi praktisnya. Ya, kita perlu mengetahui, perlu memahami, mempraktekkan bagaimana praktek-praktek ekonomi yang anti riba itu berjalan. Sekarang kebalik gitu. Ya, solusi pragmatis praktis dilakukan, dicoba dilakukan, tetapi solusi sistemik dan ideologis tidak dirubah. Ya nggak bisa. Karena yang praktis itu dikendalikan oleh yang sistem tadi. Gitu. Maka saya bilang tadi kan lembaga-lembaga yang berusaha untuk melepaskan dari riba itu kan tidak bisa terlepas. Kenapa? Karena dikendalikan oleh sistem ekonomi tadi. Gitu. Nah, dengan demikian memang kalau kemudian orang kita itu ingin memerangi riba, gitu, bukan yang melepaskan diri dari riba, ya. Maka kalau kita ingin melepaskan dari riba, maka kita harus memerangi riba. Dan memerangi riba itu artinya mentransformasi sistem ekonomi dan sistem politik yang berlaku di sebuah negara itu, yang berbasis riba itu, ya itu terhapus sama sekali dan menjadi sistem politik yang berbasis syariah tadi, yang anti riba tadi. Kalau begitu, semua yang praktis tadi akan jadi terpayungi dengan yang anti riba. Itu Mas menurut saya. Ya. Oke, syukran Ustaz. Jadi sebenarnya ini masalah keyakinan kita soal rezeki dan harus menerapkan sistem Islam gitu ya Ustaz ya. Ya. Untuk solusi mengatasi riba. Oke. Baik, syukron Ustaz Agus atas jawabannya. Oke, jadi insya Allah sudah sangat jelas ya teman-teman terkait fakta-fakta dari pinjaman online dan fakta-fakta dari riba yang terjadi pada saat ini. Gitu. Oke, sampai juga kita di penghujung acara ini. Mungkin dari para pemateri, Ustadz Mustaqim, Ustadz Agus, ada closing statement untuk diskusi kita hari ini. Mungkin dimulai dari Ustadz Mustaqim. Baik, Mas Isnan. Yang harus kita yakini adalah bahwa kita sebagai seorang Muslim, ya tentunya harus terikat dengan hukum Allah SWT dalam seluruh sisi kehidupan. Ya, termasuk apa yang kita bahas tadi, wajib meninggalkan hukum ribawi. Ya, dan ini yang memang harus solusinya harus secara sistemik. Artinya secara sistemik ini berarti riba ini akan selesai ketika kemudian sistem ekonomi yang dijalankan itu adalah basisnya syariat Islam. Ya, sistem ekonomi syariat Islam itu bisa diterapkan ketika memang diterapkan dalam sebuah bingkai negara Islam. Ya, sehingga solusinya bukan parsial tetapi secara keseluruhan. Ya, dengan melandaskan dengan syariat Islam secara keseluruhan inilah kemudian permasalahan-permasalahan terkait dengan aktivitas ribawi ya ini bisa terselesaikan. Artinya kewajiban kita ya sebagai seorang Muslim yang sudah paham itu harus kemudian memahamkan kepada masyarakat yang belum paham untuk kemudian dipahamkan dan kemudian bersama-sama ya berjuang untuk bagaimana kemudian sistem Islam ya syariat Islam ini bisa diterapkan secara keseluruhan. Mungkin itu Mas Isnan. Oke, syukur Ustaz. Oke, Ustaz Agus ada closing statement? Iya. Saya pikir kalau kemudian kita ini memang peduli dengan diri kita, ya, agar tidak diperangi Allah dan Rasulnya tadi ya, peduli dengan anak cucu kita, agar tidak terjerat dengan kehidupan yang sulit, peduli dengan bangsa kita, ya, agar bangsa ini tidak menjadi bangsa yang ringkih, ya, maka kita bukan hanya menghindarkan diri kita dari riba, kita harus aktif terlibat bersama-sama untuk ikut memerangi riba ini. Gitu. Saya pikir itu mungkin. Oke, baik, Ustaz. Syukron. Alhamdulillah. Ini
closing statement yang mantap dari kedua pemateri kita ya, dan insya Allah memberikan kita semangat gitu untuk mempelajari lebih dalam soal Islam ini gitu. Oke, baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan diskusi kita kali ini memberikan manfaat bagi saya pribadi, para pemateri dan teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan kita selalu dalam barisan orang-orang yang memerangi riba ini, dan selalu dalam barisan orang yang mendakwahkan Islam kafah, insya Allah. Jazakallahu khairan katsiran kepada para pemateri. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.